Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, peserta pembatik level 3 dari SMP Negeri 42 Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara untuk SMP kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, peserta didik dapat menganalisis rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI yang benar. Sahabat rumah belajar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana proses terbentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Di mana dalam sidang BPUPKI yang pertama muncul beberapa pendapat para tokoh mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada hari berikutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, muncul pendapat Supomo mengenai dasar negara. Adapun pendapat Mr. Supomo yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima adalah musyawarah. Sahabat rumah belajar, kita akan lanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 muncul pendapat yang ketiga dari Soekarno. Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga memberikan nama rumusan dasar negara dengan sebutan Pancasila. Selanjutnya, dari ketiga pendapat tokoh ini dibahas lagi dalam Panitia 9, di mana Panitia 9 diketuai oleh Soekarno dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Adapun rumusan Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat rumah belajar, kita akan melanjutkan pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang fokus membahas tentang konstitusi. Singkatnya, disepakati konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pertama, pernyataan kemerdekaan, yang kedua, pembukaan, dan yang ketiga, batang tubuh. Dari kedua pendapat ini, dari kedua hasil sidang BPUPKI ini dibawa ke dalam sidang PPKI yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan suatu keputusan yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.